gereja setan lah namanya itu. Jadi hanya gereja setan yang lakukan itu. Tapi kalau gereja Injili yang ada di Amerika, mereka masih pegang moralitas. Tapi kalau gereja setan yang ada di luar negeri itu kan kebebasan luar sesama jenis, itu memang gereja sesat, gereja iblis, alias gereja church, satanis church. Begitu. Tetapi ya, Pak Daromes ya, Pak Pendeta Daromes ya. Nanti kalau perpanjang jalan, stop, ganti topik saya, Nora, yang lain saja. Oke, kita bicara di luar negeri, Nora. Let's go, Nora. Oke, nggak usah kita tunjukkan. Oke. Nggak usah, jangan, Nora, jangan. Khusus ya, bukan hanya sekedar dia melayani, bukan hanya sekedar dia menyerahkan hidupnya, tetapi itu kan fokus yang paling utama dari segala-galanya bagi dia. Makanya dia tetap akan memperhatikan keluarga, rumah tangganya itu dengan bekerja bersama. Mungkin istri ya, atau ya apa namanya, yang punya satu istilahnya kemampuan untuk menolong dan tapi kalaupun tidak bisa, ya memang itu tadi ya, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa juga menyalahkan bahwa memang mereka kadang-kadang mengalami pertolongan yang sulit ya, karena memang pendeta itu ya memang harus menyerahkan hidupnya sampai akhirnya dia makan. Bagi dia bukan berarti tidak memperhatikan, pasti diperhatikan seperti itu. Saya paham. Kasus-kasus seperti Pak Daromes tadi ngomong, tapi tidak semua sebenarnya seperti itu. Oke, semua memang ada semua, Nora. Oke, ini ya. Oke. Jadi udah fix ya. Jadi bagaimanapun poinnya kita juga harus mengutamakan keluarga. Benar. Ya, mencari pekerjaan di luar selain daripada menjadi pelayan Tuhan itu diperbolehkan. Benar. Nah, ini sekarang saya mau bertanya soal bab pernikahan. Boleh ya, Pak Ari? Boleh. Asal yang penting tanya baik-baik, nanti dijawab baik-baik oleh Pak Ari ya. Jadi kalian itu orang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menahan diri. Orang yang bertanya dengan baik dan dijawab dengan baik, itu orang cerdas. Silakan. Oke. Silakan tanya. Yang saya tanya ini begini, Pak Ari. Pak Pendeta Daromes juga boleh kalau jawab. Sahnya pernikahan di dalam Kristen ini apa? Silakan Pak Ari. Pernikahan di dalam Kristen kan, sesama Kristen itu kan diputuskan pernikahan dalam Kristen itu laki-laki dan perempuan, dan hanya maut yang memisahkan. Itu bukan, sahnya. Alkitab ya, hanya maut yang memisahkan. Sahnya ya, Pak Ari, sahnya diberkati. Sahnya itu di hadapan gereja dan jemaat. Nah, itu Pak Pendeta Daromes harusnya ngomong cair baru temanku. Jadi begini, saya mau kasih tahu ya. Ini Pak Aruf, dia Muslim, dia dari tapi dia sebagai tapi dia tidak pernah menghina-hina agama orang lain. Dia membawa agama Islam. Ini bagus ini Pak Aruf ini. Pak Aruf ini dia naikkan dia. Naikkan Pak Daromes, naikkan. Ya, nggak apa-apa Pak Daromes, orangnya tuh baik itu orangnya. Saya tahu Pak Aruf ini orang baik. Iya, itu. Salah menjolol 100 poin. Ambo adong Hari ini Pak Aruf ini dia mau sholat. Hari ini Pak Aruf ini dia memang dari Kristen, dari apologet, dan dia tidak pernah singgung agama Kristen lagi. Dia suka bawa tentang Islam. Pengajarannya baik itu orang ini. Tapi jangan ganggu. Jangan ganggu Nora dengan mereka ini. Kalau kita ganggu mereka, lebih gila orang ini. Tapi kalau kita baik, mereka lebih baik lagi sama kita. Ini orang. Saya tahu nih Nora ini, saya tahu nih anak ini. Dengan paru itu kita. Jadi begitu Pak Ari, kalau kita mau berdebat dengan Muslim itu tidak boleh kita arogansi, apalagi dulu. Kamu ini tidak boleh. Mereka counter juga. Sama juga orang Muslim. Ya, makanya Nora tidak berani marah sama kita karena dia tidak mau di counter nanti. Dia ingin berdebat dengan dengan elegan. Ya, Nora? Bagaimana Nora? Itu tidak. Oke, silakan. Pak Ari bertanya tadi perkawinan yang sah bagaimana Pak? Tanya perkawinan. Contoh di dalam Islam, syarat perkawinan itu 1, perempuan dan laki-laki. 2, wali dari si perempuan yang akan menikahkan anak putrinya. Yang 3, itu adalah penghulu yang akan menikahkan si pasangan perempuan dan laki-laki. Yang 4, itu mahar. Yang 5, itu saksi. Nah, syarat kalau 5 itu sudah terpenuhi, bisalah terjadi yang namanya ijab kabul. Nah, kalau di dalam Kristen, syarat-syarat sahnya pernikahan itu apa? Pak Ari, saya cari nanti teman Muslim ya. Satu mau Pak Faruk ya, habis nanti sholat biar naik dia, tunggu. Ya itu Faruk nanti naik ya itu. Naik itu ya itu. Ini Faruk ini baik sama saya, dia baik sekali. Dulu dia kasih saya gitu sehari orang ini, baik sekali nih anak ini, si Faruk ini, baik orangnya.
Nora juga baik. Tapi kalau kasih gila sama Nora, kalau kita gila, lebih gilanya. Pari, jangan kasari Nora ya. Nanti dia serang kamu, nanti bahaya dia. Singa betina ini, singa dari para guru nih anak ini ya. Terima kasih. Bang Ardiansa baik nggak? Bang Ardiansa baik juga dia, baik. Ah, baik Bang Ardiansa. Saya tidak mau dia nanti kalau dia kacau juga. Jangan kacau Ardiansa itu. Apalagi siapa itu satu lagi itu. Ada yang dari Sulawesi, siapa namanya itu? Bang Zuma. Bukan Suma teman saya, karena satu kampung pada dengan saya itu Suma itu sama-sama kan orang Paropo. Sulawesi saya juga ini. Makanya Nora begini Nora. Saya tahu Suma itu kan suara kompren juga. Nah saya juga suara kompren. Kalau kami berdebat pasti tidak ada yang menang, sama-sama jadi arang. Makanya karena satu kampung kami tidak mau berdebat. Saya menghindar karena satu kampung kami tidak mau saya berdebat dengan Suma. Ya, karena Suma itu orang Sulawesi juga dia. Saya orang Sulawesi. Karena yang dari Palopo. Siapa itu siapa ini? Saya lupa itu. Lucu anaknya. Seperti suaranya semua. Loading. Fandi Ahmad. Kalau loading Oh, Fandi Ahmad. Fandi Ahmad itu temanku tes. Tidak ada dia masuk. Biasanya ada dia masuk ini. Pak Jaka, dia lagi kerja. Bangun gereja. Siapa? Fandi Ahmad. Bangun gereja? Iya. Dia Muslim kok. Ya dia Muslim, tapi ada borongannya, ada proyeknya bangun gereja. Oh gitu ya. Ya silakan, itu ada janter pendeta juga, silakan Nora bertanya sama beliau. Ya, Pak Pendeta Janter, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Nora. Ya, tadi kan pertanyaan saya itu, syaratnya pernikahan di dalam Kristen itu apa? Jadi begini Boy, menurut dari ajaran kami, sahnya pernikahan dalam suatu ajaran, yang pertama itu berbeda jenis kelamin, seperti yang disampaikan Pak Ari, ada perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua, yang dimaksud sah ini kalau menurut saya sama sih seperti Muslim. Artinya begini, persamaan ini mungkin dalam arti kata ada sedikit perbedaan. Contoh, dalam Muslim mungkin di saat pernikahan ada yang namanya tuan kadi ya. Ada apa? Tuan kadi. Apa itu? Ya seperti gimana ya? Saya kurang paham itu. Kalau di Muslim ajarannya gimana? Seperti yang mengesahkan begitu. Artinya, contohnya gini, ada bahasa seperti ini dia. Saya nikahkan. Contohnya si A dengan B gitu. Itu yang menurut kami itu tuan kadi gitu. Oh, itu wali. Wali ya. Wali perempuan. Bahasa apa sih janter? Tuan kadi. Janter ini dari dia Pak. Nah, kemudian maksud saya tadi kan dinikahkan oleh Muslim, dinikahkan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi, kan begitu? Nah sama, jadi di ajaran Kristen juga begitu. Artinya begini, diberkatilah kedua orang pasangan, atau maksud saya dua orang manusia yang ingin menyatukan hidupnya dan disaksikan oleh para jemaat. Begitu. Jadi arti kata sah ini yang menurut di ajaran Kristen itu ada saksi bahwasannya memang kedua itu memang betul-betul ingin mempersatukan hidup. Begitu, Ibu Nora. Sebentar ya. Adik saya dengan kakak saya itu menikah secara Kristen. Itu nggak pakai wali. Kenapa saya katakan begitu? Kalau di Islam, ya, yang waktu terjadinya ijab kabul, itu mempelai laki-lakinya itu jabat tangan dengan orang tua dari si perempuan, wali dari perempuan. Nah, baru walinya itu orang tuanya, atau mungkin dia punya omnya, mana atau orang tuanya ayahnya sudah tidak ada lagi, atau mungkin abang dari si perempuan, itu boleh. Pokoknya intinya masih ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Nah, itu mengatakan begini, saya nikahkan dan kawinkan. Nanti disebut nama anaknya, nama putrinya, mungkin kita buat Anissa binti Fulan dengan mas kawin, lalala bla 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 bla, dibayar tunai. Nah, baru disambut dengan si laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya ini binti ini dengan mas kawin ini dibayar tunai. Nah, sementara di Kristen itu tidak ada si orang tua si perempuan itu menerima ijab itu dari si laki-laki yang seperti dilakukan oleh umat Muslim. Nggak ada. Nanti palingan orang tua ini si bapak membawa putrinya diserahkan kepada si laki-laki, baru nanti yang memberkati pendeta, kan begitu. Jadi begini Bu, kalau menurut dari ajaran kami, seperti yang biasanya itu di saat pemberkatan pernikahan wajib
dihadiri oleh kedua belah pihak, si perempuan dan si laki-laki. Ya, Itu yang pertama. Itu biasa. Maksud saya Itu adalah penyerahan. hal yang biasa. Nah, Ya. jadi mungkin begini, yang ibu maksud tadi ada penyerahannya gitu kan? Iya, melakukan ijab kabul bahwa orang tua si perempuan menyerahkan putrinya untuk menjadi istrinya kepada si mempelai laki-laki. Nah, kalau di Kristen kan nggak ada. Kristen itu nggak ada. Pemberkatan aja. Jadi begini Bu, sebelum mereka melakukan pemberkatan, ya, ini menurut yang saya alamin dan juga yang banyak lah yang melakukan hal seperti itu. Sebelum dilakukan pemberkatan, itu ada namanya mereka itu gimana ya dalam bahasa apanya? Saya kurang bisa menjelaskan karena setiap gereja itu punya aturan yang berbeda-beda masing-masing. Nah, jadi kalau yang seperti yang saya alamin dan saya lakukan itu, sebelum adanya pemberkatan, itu kedua belah pihak itu dipanggil ke gereja. Artinya untuk menjelaskan perihal seserahan tadi begitu. Itu namanya pranikah. Ya, pranikah. Nah, Nah, itu juga kami di Islam ada. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, yang ibu katakan tadi, seserahan yang seperti apa itu? Nah, maksud saya begini ya, syariat pernikahan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad baginda Rasulullah, itu ada juga tercatat di dalam hadis, kan begitu. Nah, maksud saya syaratnya pernikahan yang secara letterlek yang diajarkan oleh Yesus, itu mau saya, itu loh. Bagaimana konsepnya sahnya pernikahan itu? Berkatan pendeta. Sekarang begini, satu, pendeta memberkati. Kedua, dilakukan di dalam gereja. Ketiga, pasangan yang akan menikah. Benar tidak? Nah, masalahnya kalau di dalam Bible itu saya melihat begini. Laki-laki itu akan pergi meninggalkan rumah ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Betul, kan? Mereka bukan dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Tapi syarat-syarat pernikahan di dalam Kristen ini tidak bisa kita dapati. Mereka syarat-syarat pernikahan, mereka diberkati pendeta, ya kan? Terus dilakukan di dalam gereja. Pasangan itu harus pasangan suami istri. Tidak ada diberitakan begitu. Cuma dikatakan di dalam Bible itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Baru dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Masalahnya yang dipersatukan Tuhan ini pasangan bagaimana? Karena banyak yang terjadi sekarang viral, di luar negeri itu sudah melegalkan yang namanya LGBT. Itu pasangan. Kalau kami sudah dijelaskan perempuan dan laki-laki. Kedua mahar, ketiga wali perempuan, keempat penghulu, kelima saksi. Itu sah. Salah satu kalau tidak ada bagaimana? Tidak boleh. Kalau pasangan itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bagaimana? Tidak boleh. Nah, ada nggak di Kristen kayak begitu? Jadi begini saya jawab ya. Nora begini ya, saya jawab dulu ya. Jadi begini Nora. Yang tadi ada Nora bilang di luar negeri itu LGBT diperdikasikan di gereja. Memang di luar negeri itu, apalagi di Amerika ya. Di Amerika itu tumbuh gereja sekte-sekte yang sesat gitu. Yang gereja setan lah namanya itu. Jadi hanya gereja setan yang lakukan itu. Tapi kalau gereja Injili yang ada di Amerika, mereka masih pegang moralitas. Tapi kalau gereja setan yang ada di luar negeri itu kan kebebasan orang ya. Human pre-human gitu. Maksudnya bebas di Amerika itu selama tidak mengganggu orang lain. Jadi memang Nora kalau ada di luar negeri itu memang banyak kejadian ya. Di gereja dikasih nikah bisa dikasih nikah dengan ada orang yang menikah LGBT atau lesbian, memang ada. Tapi itu bukan gereja yang sudah ada yang Injili. Memang ada Nora. Jadi memang tidak bisa ada, maka di Amerika ada ancaman kalau ada dua orang mau menikah, mau minta nikah, baru pendetanya tolak untuk dinikahi di gerejanya, maka pendeta itu otomatis dia akan disel atau masuk jail selama 5 tahun Nora. Itu memang ada memang di Amerika. Betul. Kenapa saya tahu di Amerika? Karena memang saya lama di sana. Saya tahu betul bahwa Amerika itu memang begitu kebebasan. Jadi yang dibilang orang gereja menikahkan orang-orang di luar sesama jenis itu memang gereja sesat, gereja iblis, alias gereja church, satanis church. Begitu. Saya tanggapi ya, Pak Daromes ya, Pak Pendeta Daromes, saya tanggapi. Silakan. Pak Pendeta Daromes mengatakan itu adalah gereja iblis. Ya, gereja Cuman begini masalahnya. Ya, cuman begini masalahnya pada Daromes. Nora, begini itu saya jelas dulu. Gereja setan itu sudah ada juga di Indonesia. Di Jakarta itu ada gereja setan. The Church, Satanic Church. Ada memang ada di Jakarta itu. Ya itu memang kelakuannya memang sudah karu-karuan memang. Jadi pasangan itu sudah seperti bukan sudah tidak ada hubungan ada gap-gapnya. Pokoknya suka sama suka jadi namanya gereja setan. Ya, The Church Satanic di Jakarta sudah ada, di Indonesia sudah ada. Cuma belum menunjukkan jati diri mereka, masih sembunyi-sembunyi.
gereja setan itu. Memang begitu ada orang. Tapi di Indonesia belum ada gereja yang menikahkan sesama jenis. Tidak ada orang. Tidak ada. Ya, saya tanggapi ya Pak Daromes ya, Silakan, izin ya. silakan. Oke, jadi maksud saya begini ya Bang Janter dengan Pak Daromes. Masalahnya begini, tadi yang saya katakan, aturan itu yang tidak ada. Jadi sehingga kalau ada yang melakukan seperti itu, maaf, mereka saya katakan tidak salah. Satu contoh. Ketika pemerintah membuat aturan bagi orang yang memiliki kendaraan roda 2. Ketika mengendarai kendaraan roda 2, motor di jalan raya harus satu menggunakan helm. Kedua, membawa surat-surat perlengkapan kendaraan. Ketiga, membawa surat-surat seperti SIM perlengkapan si pengendara. Nah, ketika pengendara itu menggunakan jaket, sementara jaket itu tidak dilarang, apakah mereka itu salah? Kan tidak. Ketika pengendara menggunakan sarung tangan, apakah dia juga salah? Tidak, karena nggak ada aturan. Kan begitu. Nah, kalau tidak ada aturan yang saya bilang tadi, di dalam Kristen, syarat-syarat pernikahan, mereka melakukan pengesahan yang namanya LGBT. Dilakukan oleh pendeta dan diadakan di dalam gereja, yang dimana gereja itu adalah suatu tempat ibadah. Apakah mereka dosa? Sebentar Bang Janter, sebentar Bang Janter. Nanti pertanyaan saya gini, apakah mereka dosa? Saya akan bilang katanya tidak. Kalau mereka sempat diprotes oleh orang-orang, mereka menyalahi aturan agama, otomatis mereka akan minta, di mana data ada pelarangan pernikahan sesama jenis? Gak ada sama sekali. Kenapa di Indonesia tidak ada? Karena Indonesia ini bukan mayoritas Kristen. Yang di sini adanya mayoritas Islam, yang di mana ya Islam itu tidak membenarkan pernikahan seperti itu. Makanya kalau ada yang sudah seperti itu, sempat viral, ada seorang laki-laki kawin dengan binatang, kambing, ada. Itu diusut tuntas itu. Tidak akan dibiarkan itu. Bahkan orang-orang yang operasi kelamin ya, itu tidak pernah dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini memiliki 6 negara yang dimana salah satu syariat Islam itu, maaf ya, itu menentang keras yang diberlakukan seperti itu, udah menyalah aturan agama. Bukan saya katakan bahwa Indonesia ini melakukan syariat Islam, tidak. Cuman kalau sempat dilakukan di dalam Indonesia ini, dilakukan oleh yang bukan mayoritas, nah ini akan bertentangan sama umat Muslim, menyalah aturan. Tapi makanya kenapa perkawinan sesama jenis dilakukan di luar negeri? Kenapa tidak di Indonesia? Yang berubah kelamin, ya berubah kelamin di luar negeri. Kenapa tidak di Indonesia? Sejawab. Ya, jadi hukum di Indonesia dengan hukum di luar negeri itu bebas. Hukum di luar negeri itu freedom, ada istilah freedom, ya freedom bebas. Selama tidak mengganggu kepentingan orang banyak, ya freedom. Silakan berbuat, tapi jangan mengganggu, jangan melanggar hukum negara itu di luar negeri. Kalau di Indonesia memang kita masih ada istilah orang timur ini masih dijunjung tinggi dalam hal perkawinan memang. Nah itu bukan cuma orang Muslim, orang Kristen juga menjunjung tinggi perkawinan di Indonesia ini. Arti perkawinannya, apalagi kami di gereja Pantekosta itu tidak boleh memberkati orang ya sudah suami istri bercerai dan mau menikah lagi diberkati di gereja lagi, tidak bisa, tidak diperbolehkan. Bahkan kalau ada pasangan yang sudah bercerai dan mereka cari dapat pasangan masing-masing lagi di luar suami mereka, ya pasangan mereka dulu datang di gereja, pasti pendeta akan tolak, tidak bisa. Kecuali Jadi mereka si Ahok bagaimana? ya itu dia lakukan secara pribadinya saja, tapi bukan di gereja dia dinikahkan dia itu sudah Jadi didoakan. begini Ibu Nora, kami semua itu berdasarkan dengan kitab suci kami. Jadi kalau kami sebenarnya untuk menikah sesama jenis, dan itu tertulis di Alkitab kami. Iya, silakan. 13 begitu. Jadi Di mana Pak Jantan? Imamat 20 ayat 13. Imamat ini kan perjanjian lama, Pak. Iya, saya kan bukan begini. Kalau tadi Ibu berbahasa bahwasannya tidak ada patokan untuk pernikahan yang mau yang sama jenis atau yang lain begitu, LGBT dan selainnya. Tetap Kristen itu bertindak tegas bahwasannya hal yang seperti itu tidak diperbolehkan begitu. Karena kami tetap berbau dengan Kristen mana yang begitu, mau perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Bagaimana? Kristen mana? Kristen mana yang kira-kira Kurang bertindak jelas, Ibu. tegas menentang? Semua Maksud saya bertindak tegas dalam hal ini, bertindak tegas untuk tidak melakukan pernikahan sesama jenis. Ya, maksud saya Kristen yang ada di mana? di dunia. Enggak, Begini Bu, enggak Pak Pendeta Daromes. Sudah lebih dari 5 negara melegalkan pernikahan sesama jenis, bahkan Itu kan pemerintahan yang melegalkan atas usulan orang-orang yang ingin melakukan itu, tetapi yang meninggal itu siapa namanya? Paus Katolik yang di Vatikan, siapa namanya? Paus Yohanes.
Ya. Enggak, yang meninggal baru-baru ini, Iya. yang datang kemarin ke Indonesia. Paus Fransiskus. Ah, itu aja melegalkan loh. Oh ya? Jangan kau hati-hati, jangan kau anu Nora, nanti kau di putus orang Dia Katolik. memperbolehkan adanya pernikahan sesama jenis. Emang betul. Kita bicara saja, bicara gereja Ada sebentar. datanya nggak bahwasannya memang Paus Fransiskus melegalkan. 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 Maksud saya itu kan keterangan dari ibu. Kalau untuk dari datanya ada atau tidak? Oke, sebentar ya. Nora, jangan, offside, jangan bisa kita offside kau nanti. Jangan. Nanti kau diperpanjang, jangan. Stop, ganti lagi. Ganti topik saya Nora, yang lain saja. Oke, kita bicara di luar negeri Nora. Let's go Nora. Oh, jadi nggak usah kita tunjukkan. Oke. Nggak usah, jangan Nora, jangan. Nanti kasihan. kalau- kasihan, Nora, nanti kasihan kamu, jangan. Ya, tidak Nora, tidak perlu Nora. Sampai kasihan. Jangan Nora, kamu cari masalah kamu. Dirimu nanti jangan, nanti mereka marah yang lain lagi itu dosa. Oke, jadi begini Nora, begini adik cantik. Kalau dari dulu ajaran Yesus, aturan hukum Taurat Musa dulu, sama hukum Taurat Musa dulu, memang dilarang betul menikah sesama jenis. Ya, atau menikah dengan binatang, memang dilarang Nora. Cuma berkembangnya zaman, orang semakin hari semakin jahat deh adik Nora. Jadi orang membuat aturan-aturan sendiri. Ya, terkesan melawan firman. Begitu Nora ya. Jadi begitu bukan dilegalkan. Kristen tidak pernah melegalkan perkawinan sesama jenis. Apalagi kalau Enggak, saya nanti takutnya dikatakan fitnah. Saya sedikit aja. jangan Nora, kalau Nora itu. Hei Nora. Paus Fransiskus Hey. mengizinkan pasangan gay lesbian berarti. Jangan Nora, stop. Itu saya bilang. Jangan kau bicara begitu deh, adik kau ini adik-adiknya adik saat ini cari masalah, kau sudah tahu sangat sensitif gitu nanti. Jangan gitu. Jadi begini adik Nora, sudah benar jawaban tadi Pak Janter, tidak pernah Tuhan atau firman Allah, firman kitab suci kami melegalkan perkawinan sesama jenis, tidak boleh. Ya, bahkan kalau kami di Pantekosta Nora, orang yang sudah pernah menikah dan dia mau nikah lagi, gereja pasti tolak, tidak mau berkati dia, tidak mau berkati. Banyak contoh ya, banyak ada sudah menikah, baru 3 tahun menikah, bercerai Nora, 1 tahun kemudian dia menikah lagi, dia mau pergi gereja, ditanya, sudah pernah menikah? Sudah. Bercerai hidup, cerai mati tuh, janda tua, janda mati atau duda mati. Masih janda cerai hidup. Biasa ditolak Nora, ditolak. Kita tolak nikahi mereka, tidak berani. Oke. Begitu Nora ya. Pak Daromes, Apa deh pendeta yang baik hati. Ece. Kau tapi dia berkelahi sama saya kalau kamu berkelahi itu bertengkar saya ketawa ya Nora ya. Iya, karena begini, Nora itu kalau diskusi ketika di bawah santun, insya Allah saya akan bisa Aku santun. tahu, saya buat begitu. Kalau saya ketahui Nora, kalau kemudian berdebat Kristen dengan Islam, tidak ada yang menang. Yang ada jadi arang, dua-duanya jadi arang. Jadi tidak perlu kalau kita berdiskusi begini kan enak. Jadi bisa mengerti begini. Tapi kalau kita berdiskusi, bertengkar sama-sama jadi arang, tidak ada pemenangnya. Betul tidak Nora? Oh, pendeta, saya mohon yang di bawah ya, kalau ada gift-giftnya diberikan kepada Pak Pendeta Daromes ya. Jangan Tidak cuma merugi saya juga itu nggak ada Nora yang boleh. Tahu? Saya insya Allah saya tidak butuh gift. Cie, sombong nih ya. Ini ada Badrun, Pak Badrun, selamat datang Pak Badrun. Ya silakan Janter. Ya atau Saya mau izin dulu. Pak Janter ini pendeta Nora, pendeta dia. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah Pak Jantar juga orangnya saya makanya kalau memang tidak mau ngotot-ngototan, saya juga bisa melayani. Nggak tahu. Ya, kalau ada giftnya tolong di gift ya Pak Pendeta Daromes. Nora, kalau Anda ada yang mau ngotot-ngotot dengan orang sama-sama lawan apologi sama-sama kalian itu jadi arang, tidak ada pemenangnya. Jadi kalau berdiskusi begini kan Mencari pemenang. ya, maksudnya Daromes, kalau berdiskusi mencari begini, pemenang. kalau berdiskusi begini kan enak. Begitu ajaran Islam, ajaran Kristen, masuk akal penonton. Tapi kalau rame, wah. Tapi saya syukur Ari bisa imbangi adik Nora karena adik Nora bertanya dengan baik-baik sama Pak Ari. Pak Ari ini orangnya temperamental. Dia dari luar juga itu anak itu. Si ada Pak Ari. Pak Ari juga orangnya keras deh, betul. Tapi ya hadapi kamu tadi manis sekali, bagus dia main. Oke, sekarang Pak Janter atau Ibu Nora bertanya lagi. Begini, saya sih bukan untuk bertanya atau untuk berdebat ya. Jadi yang saya maksud di sini itu kan untuk perbedaan kita nih yang secara umum yang saya lihat itu antara umat Muslim dan umat Kristiani sering ini terjadi adanya perselisihan dan lain-lain begitu kan. Padahal
yang saya harapkan itu, apa salahnya sih kalau kita untuk kedua ini saling damai dan saling mengerti begitu? Karena menurut saya ini, ketika umat muslim beribadah, menurut dari saya itu adalah hal yang lumrah begitu. Dan juga untuk yang Kristiani untuk beribadah juga hal yang lumrah, karena kan sudah ada aturan di dalam perundang-undangan. Jadi kalau menurut dari Ibu Nora, dengan adanya beberapa perselisihan, apakah itu oknum ataukah memang ada ajaran-ajaran tertentu? Oknum Pak, jangan oknum, itu bukan ajaran mereka gitu, oknum, betul oknum. Soalnya banyak juga orang muslim orang baik-baik kok, betul oknum saja itu. Pak Janter oknum, bukan ajaran apa, bukan ajaran muslim. Saya tahu juga muslim kok. Muslim itu terapkan lakum dinikum waliyadin. Ya itu. Jadi begini. Saya punya teman, saya punya saudara ini banyak orang muslim di sini. Kami bisa hidup tenang aman di daerah kami karena orang muslim. Mereka baik, asal kita baik sama mereka. Ya, saya kalau datang orang, saya walaupun pendeta, kalau diundang tahlilan, saya datang pakai topi kopiah, pakai songkok, pakai sarung, saya datang. Sampai saya diganggu, ada Ustadz pendeta, Ustadz Daromes, gitu. Saya ketawa aja. Nah, mengapa? Mereka baca Al-Fatihah, saya angkat tangan kok. Al-Fatihah, angkat tangan saja. Walaupun saya tidak kenal, tapi kan saya ikuti, ya maksudnya meminta berdoa, memohon itu. Begitu Pak Janter, silakan Pak Janter. Jadi oknum Pak Janter ya, Janter oknum, bukan ajaran mereka begitu. Silakan Pak Janter atau Noah, silakan. Ya, saya begini, kalau kita berdiskusi itu sebenarnya lumrah-lumrah saja, asalkan jangan ada penghujatan, kita menggunakan data, kita argumen itu secara letter like itu enak gitu loh. Tapi kalau hanya menggunakan asumsi tidak tercatat, nah kita akan itu ujung-ujungnya akan menjadi saling serang. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak tercatat, tidak tertulis, tetapi itu kalau dibicarakan itu lucu. Kan kayak tadi, coba tunjukkan di mana Uskup Fransiskus melegalkan apa. Nah, kalau saya hanya ngomong, saya tidak menunjukkan, otomatis saya dikatakan fitnah. Tapi persoalannya Gitu ya. Persoalannya Nora, saya cegah juga Anda supaya jangan sampai juga nanti kalau Anda sudah tahu kan manusia di Indonesia ini sangat sensitif. Jadi tidak usah korek-korek itu, nanti sudah tahu sendiri, saya tidak mau begitu. Saya tidak mau, saya kasihan jangan sampai ya kita karena mau bicara ini tapi ada yang tersinggung, itu saya tidak mau. Kasihan ya. Jadi saya wajib mengingatkan saja. Saya tahu Nora ini baik. Ya, Nora ini baik. Tapi makanya saya tahu nih anak ini, kalau kau berdebat dengan dia dengan keras, dia gas ini. Namanya saja ras terkuat, mana mereka mau dikalahkan kalau wanita itu. Silakan Janter. Ya, jadi silakan saudara-saudara Kristen yang di bawah, kalau ingin mencari kebenarannya, apakah Uskup Fransiskus melegalkan pernikahan sesama jenis, ya silakan cari aja. Berita-berita udah bisa kok kita lihat, kita cek di Google, linknya bisa kita ketahui, betul apa tidak. Bahkan kita pelangi saja sudah ada keluar gitu loh. Jadi begini Pak Daromes, kalau memang ada saudara kita lain yang mau naik, mungkin mau berdiskusi sama Pak Janter, silakan. Kebetulan saya ada panggilan darurat karena ada domba-domba yang harus saya luruskan karena kemarin. Kok pergi ya. Tapi tapi harus tahu saya pesan sama kau deh. Saya cuma kasih tahu sama kau deh. Kalau tidak diserang orang, jangan kau serang orang duluan ya. Lebih baik kalau kau menunggu baru kau diserang, baru kau serang. Jangan kau bikin gara-gara. Nanti kau diserang. Ya, aja orang baik, aja orang berdiskusi baik. Kalau mereka tidak bisa diskusi, baru kamu tegas deh ya. Saya cuma ingatkan saja kamu. Jadi kalau kamu kalau istilahnya kamu di orang jual, Nora beli, itu maksud saya. Jadi kalau aja berdiskusi sama orang, berdiskusi yang baik. Nah, kalau kita sudah baik, baru dia kurang ajar, baru Nora serang. Itu bantap. Ya, kan? Jangan Nora cari gara-gara. Jangan. Nanti sama-sama dua-duanya nanti nama-nama naik darah dua-duanya, akhirnya dua-duanya jadi arang. Tahu arang? Sama-sama kalah. Sama-sama memalukan. Oke? Terima kasih Nora ya atas kunjungan Anda di sini. Terima kasih Pak Janter. Ya, semoga panjang umur ya. Saya doakan Anda ya, saya doakan Anda Nora. Semoga jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, banyak rezeki, umur panjang. Ya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Malam.